وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali dapat bermajelis ilmu, duduk sejenak mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada anak istri beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari akhir kelak. Baiklah kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pembahasan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan hadis arba'in, hadis yang ketiga, al-hadis ats-tsalits. Al-hadis ats-tsalits yaitu hadis dari an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi di sini an itu apa artinya? Dari. Abi. Di sini karena ada an dia jadi abi. Kalau kita sering dengar abu, ya. Abu Abdurrahman. Ini adalah nama kunyah. Apa? Kunyah. Kemudian siapa nama aslinya sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Abdullah. Siapa? Abdullah bin Umar. Atau yang sering kita dengar Ibnu Umar, Ibnu Khattab, yaitu anaknya siapa? Umar bin Khattab. Siapa nama anak Umar bin Khattab? Abdullah salah satunya. Nah, Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab punya kunyah. Namanya, kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Berkaitan dengan kunyah. Apa itu kunyah? Bapak-bapak, nggak ada ibu-ibu kan? Bapak-bapak aja. Apa itu kunyah? Sering kita dengar kunyah, misalkan Abu Nabila, Abu Fatih, masya Allah. Itu kunyah. Apa itu kunyah? Kata para ulama, kunyah adalah suatu nama yang diawali dengan sebutan Abu atau Ummu, atau ada yang mengatakan juga yang diawali dengan nama saudara atau paman. Tapi yang kita sering dengar ada yang diawali dengan Abu atau Ummu. Ini berkaitan dengan kunyah. Kunyah itu terkadang ada juga untuk apa? Untuk memuji, seperti Abu Hakam, atau untuk mencela. Abu Jahal. Itu apa? Bodoh. Itu untuk mencela. Siapa nama aslinya Abu Jahal? Ini kunyah. Nama aslinya siapa? Ya Allah, namanya Abu Jahal siapa? Bismillah. Ini bukan anaknya yang namanya Jahal, bukan. Ini hanya kunyah yang disematkan oleh Nabi untuk mencela seseorang. Nyerah ya. Abu Jahal adalah Amr bin Hisham.
Beliau punya anak siapa? Panglima, ya bukan panglima perang, syahid anak beliau ini anaknya Abu Jahal mati syahid di, kalau tidak salah, perang Yarmuk, yaitu Ikrimah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Ayahnya adalah seorang dedengkot musyrik yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini mati tatkala perang Badar. Ikrimah nggak mau tahu, nggak mau nolong bapaknya, mati ya sudah. Tapi dia balas dendam nanti di perang Uhud. Balas dendam di perang Uhud. Jadi Abu Jahal ini kunyah untuk mencela. Siapa tadi anaknya? Ikrimah. Bukan dikasih nama Abu Ikrimah, tapi dijuluki dengan nama celaan, yaitu Abu Jahal. Bodoh artinya jahal, jahlun, jahila. Kemudian kunyah juga biasa dikenakan untuk membawa sesuatu. Contohnya siapa? Abu Hurairah, ya. Hurairah itu kucing, maka disematkan kepada dia, Abu Hurairah yang membawa kucing. Kemudian kunyah ini juga kadang cuma sekedar nama saja, sematan, disematkan kepada dia tanpa ada embel apa-apa. Contohnya siapa? Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abul Abbas dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah boleh anak kecil itu dikasih kunyah? Belum punya anak, jangan anak istri belum punya, apakah boleh? Boleh. Hadisnya jelas dari Anas bin Malik menceritakan Abu Umair. Ya Aba Umair, kata Rasulullah, ma fa'alan nughair, apa yang dikerjakan oleh burung kecilmu itu? Ini anak ini masih kecil, tapi sudah dikasih kunyah oleh Nabi Abu Umair. Kemudian di antara anjuran memberi kunyah ini adalah memberikan kunyah kepada seseorang jikalau anak dimulai dari anak yang pertama. Ini ada hadisnya. Rasulullah pernah bertemu dengan sahabat, ditanya, engkau siapa? Disebut Abu Fulan misalkan. Padahal si Fulan ini bukan anak yang pertama. Kata Nabi, bal anta, engkau itu Abu Fulan, disebutkan anak yang pertama. Tapi tidak harus, ya. Tapi ada ulama yang mengatakan lebih dianjurkan seseorang itu diberi nama kunyahnya dengan nama anak yang pertama, walaupun perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali lagi dari hadisnya, dari siapa tadi? Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kenapa di situ bukan anhu? Kenapa di situ disebutkan anhuma? Karena bapaknya juga seorang muslim. Abdullah itu adalah muslim, sahabat Nabi SAW. Beliau masuk Islam sejak kecil, umur 10 tahun minta ikut perang, nggak diizinkan. Periwayat hadis adalah Abdullah seorang muslim, sahabat Nabi SAW. Dan bapaknya adalah juga seorang muslim, sahabat mulia, Khalifatul Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Maka tatkala anaknya muslim, bapaknya muslim, dan kedua-duanya ada sahabat, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Tapi kalau kita menyebutkan Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, hanya radhiyallahu anhu, karena Al-Khattab, bapaknya Umar, itu seorang yang musyrik. Wallahu ta'ala a'lam. Banyak sahabat ini diantaranya anaknya Umar bin Khattab, siapa namanya? Abdullah. Bahkan dikatakan
Anda pernah membaca ada sekitar 300 orang sahabat yang namanya diawali dengan Abdun. Kenapa? Karena Abdun itu apa artinya? Hamba. Pada namanya tersebut mengandung penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan nama inna ahabbal asma au kama qol, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dari hadis itulah para sahabat banyak yang memberi nama anaknya itu Abdul, diawali dengan Abdullah, kalau tidak Abdullah Abdurrahman. Atau nama yang disandarkan dengan sifat Allah, ya, nama Allah. Misalkan Abdul Malik, ya, Abdul Aziz, kemudian Abdul Basir dan seterusnya yang diawali dengan Abdun. Atau nama yang dianjurkan juga, termasuk nama yang dianjurkan adalah nama-nama nabi, nama-nama para nabi. Kenapa? Karena mereka itu orang yang mulia, sifatnya, ilmunya, orang-orang yang mulia. Maka dengan harapan kita memberi nama anak kita dengan nama nabi, ya supaya dikenanglah ya kebaikan. Orang tahu namanya adalah identik dengan kebaikan. Atau nama-nama orang soleh terdahulu. Ustaz, bagaimana kalau namanya itu udah terlanjur, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Jawa gitu kan? Apakah harus ganti nama nih Ustaz? Tergantung apakah namanya itu nama bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau bahasa apalah yang tidak mesti Arab sebenarnya ya. Karena sebagian orang menyangka bahwasanya kalau sudah bahasa Arab namanya itu pasti baik, maknanya tidak. Buktinya apa? Rasul itu beberapa kali mengganti nama sahabat itu dengan nama lain, diganti namanya, nama asalnya ini diganti. Padahal itu lafaznya bahasa Arab. Kenapa? Karena mengandung makna yang buruk. Maka kembali lagi, tidak harus bahasa Arab. Tapi kalau sebelum kita memberi nama ya usahakan ya kita mudah kan. Nama-nama nabi kan banyak tuh. Tapi kalau sudah terlanjur misalkan apa contoh nama-nama Inggris ini? Princess misalkan. Apa arti princess Bapak? Ratu ya. Ratu kan? Ratu. Ya kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. Intinya di makna. Atau Jawa. Apa bahasa Jawa? Joko itu apa artinya? Kan sering. Itu ya. Yang penting di makna. Kalau maknanya tidak mengandung keburukan, bismillah, nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Tapi sekali lagi usahakan bagi yang kedepannya pengen memberi nama anak atau ditanya, ini bagusnya kasih nama apa aja ya? Ya kita anjurkan nama-nama baik. Kalau perempuan sahabiat Ummul Mukminin banyak tuh, Aisyah, Ummu Kulsum. Banyak nama-nama yang baik maknanya. Atau kalau laki-laki nama-nama nabi, ya, nama-nama nabi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kita lanjut kembali ke hadis. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala, berkata, bismillah, sami'tu Rasulullah atau sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata radhiyallahu taala anhuma bahwasanya aku telah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ya, Ibnu Umar itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Di sini beliau mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabdanya? Bunyal Islamu ala khamsin.
syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Satu. Apa tadi? Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun. Siapa yang membangun? Allah. Fa'ilnya atau pelakunya disembunyikan. Seperti firman Allah, wa khuliqal insan, dan manusia diciptakan. Di sini tidak perlu ditanya siapa yang menciptakan manusia, jelas. Ya, konteksnya sudah jelas, yaitu Allah. Di sini bunia, dari kata bana yabni, membangun. Bana Muhammadun baitan, Muhammad membangun rumah. Ya. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, di atas di sini Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan Islam itu seperti bangunan yang memiliki 5 pondasi. Pondasi yang paling inti adalah yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini pondasi terpenting, tengahnya lah ibaratnya. Kalau roboh syahadat ini tidak ada, roboh bangunan semuanya. Bagaimana kalau syahadat iya tapi yang 4-nya tidak dilakukan? Ada khilaf. Paham maksudnya? Syahadat dia syahadat. Dia syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat dia. Tapi dia meninggalkan yang lainnya. Salah satu di antara 4. Apa itu? Yang iqamis salat, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Kemudian apa? Wa hajjil bait, haji. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Kata para ulama, ya ringkasannya ya, yang rajih, kalau meninggalkan selain sholat, artinya apa? Dia tinggalkan zakat, haji, puasa, tidak kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat, yang rajih adalah kafir. Meninggalkan sholat di sini ada 2 macam. Dia meninggalkan, mengingkari hukum kewajibannya, jelas kafir, sepakat ulama. Kemudian nanti ada yang meninggalkan sholat kaslanan, karena malas. Itu di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Tapi ulama sepakat, yang meninggalkan syahadat kafir, sepakat ijma. Ya. Yang berbeda pendapat, bagaimana kalau meninggalkan selain syahadat? Ya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Kita ulang hadisnya. Buniyal Islamu ala, dari awal lah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah atau sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Di hadis yang kedua disebutkan juga tatkala Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi sebutkan, tapi redaksinya beda. Yang hadis yang kedua haji yang terakhir. Kalau yang hadis yang ketiga, yang terakhir ada puasa Ramadan. Itu bedanya. Kembali lagi, Islam tadi dibangun di atas 5 perkara yang sangat kokoh. Yang pertama apa? Syahadatain. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah.
Pertanyaannya, kenapa dua kalimat ini, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, itu dijadikan satu rukun? Kenapa tidak dijadikan ya dua, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi 6? Kenapa dijadikan satu, dua syahadat tersebut? Kalau saya tidak salah kemarin disinggung ini. Kenapa? Karena keduanya merupakan syarat diterimanya amal. La ilaha illallah, ikhlas karena Allah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita, tawakal kita, doa kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Di situ mengandung makna ittiba, meyakini kita harus mengikuti Nabi. Tatkala kita ibadah harus mengikuti tata caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syahadat? Makna syahadat adalah seseorang itu harus mengakui dengan lisan maupun hatinya. Dia harus bersaksi. Dengan lisan dia harus mengucapkan, selama dia tidak bisu. Kalau bisu hanya dengan hati selesai. Tapi kalau dia bisa mengucapkan, bisa berbicara, maka dia harus mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia harus mengucapkan dengan lisan dan hatinya. Dia harus meyakini dengan hatinya. Apa yang harus dia yakini? Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti asyhadu? Apa arti asyhadu? Ukirru, saya yakin. Saya menyaksikan dengan hati dan lisanku bahwasanya la ma'bud, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, kurang tepat. Kenapa? Karena banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah. Yang benar adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada ma'bud, sesembahan yang berhak. Artinya apa artinya? Yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita katakan syahadat itu harus diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Kenapa syahadat itu tidak cukup dengan lisan saja? Paham Bapak? Kenapa syahadat itu tidak cukup diucapkan hanya dengan lisan saja? Kalau cukup dengan lisan, berarti orang munafik itu orang muwahhid. Di zaman Nabi banyak orang munafik. Mereka mengucapkan, saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan mereka salat. Akan tetapi Allah menyaksikan bahwa mereka adalah munafikun, orang-orang munafik. Makanya syahadat yang benar tidak cukup hanya dengan lisan saja. Pertanyaannya, apakah dengan dua kalimat syahadat ini, tatkala seseorang mengucapkan orang kafir, apakah bisa memasukkan dia ke dalam Islam? Jawabannya ya, bisa. Ada sebuah kisah disebutkan bahwasannya ada seorang musyrik yang dikejar-kejar oleh Usamah bin Zaid. Siapa? Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini tatkala perang, dikejar-kejar sama dia. Lari orang musyrik ini.
Kemudian sudah kepepet. Orang musyrik ini mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat dia. Kemudian ditebaslah sama Usamah. Keesokan harinya Rasulullah mendengar kabar ini. Rasulullah marah, mengucapkan kata-kata yang diulang-ulang oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata Usamah? Wahai Rasul, dia itu mengucapkan itu karena apa? Karena takut dibunuh saja, kata Usamah. Diulang lagi kata Rasulullah. Aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah? Apa engkau membunuh dia sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sampai kata Usamah, ya Allah, seandainya tidak terjadi hal demikian. Saking apa? Rasulullah itu mengulang-ulang perkataan itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak setuju sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Usamah. Jadi pelajarannya apa? Kita itu menilai seseorang tidak bisa apa yang di dalam hati, bukan urusan kita itu. Kita menilai orang itu dari yang nampak, yang zahir saja. Dia zahir mengucapkan syahadat, ya udah kita hukumi sebagai Islam. Dia itu hanya takut saja, biarkannya dulu. Kata para ulama, diawasi. Ini sering terjadi seperti tawanan-tawanan perang. Syahadat dia biar tidak dibunuh. Caranya bagaimana? Ya jangan dibunuh, diawasi saja. Kita lihat kalau memang dia istiqomah, alhamdulillah. Kalau memang ada perbuatan dia yang menunjukkan dia itu murtad, sudah tidak lagi Islam, baru dibunuh. Kalau tidak ada tanda-tanda, udah dihukumi sebagai zahirnya saja. Berarti dia seorang Islam. Ini kata para ulama, naqul hadis Usamah yadullu ala annahum la yuqtalun. Hadis Usamah ini memberi pelajaran kepada kita, orang yang tadi seperti itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut setelah zahirnya, dia mengucapkan setelah zahir la ilaha illallah, mereka tidak dibunuh. Walakin yuraqabun, mereka itu diawasi. Kita awasi dia, ya. Fa idza zahara minhum riddah qutilu, apabila zahir nampak kemurtadan, maka baru boleh dibunuh. Dan juga syahadat anna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, itu juga harus diucapkan, ya. Maksudnya apa syahadat anna Muhammad Rasulullah? Kita meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul, seorang Rasul mursal, diutus. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa ta'ala, diutus kepada al-khalq, ya, kepada manusia. War rasulu huwa man auha ilaihi Allahu bi syar'in wa amarahu bi tablighihi. Rasul itu apa? Seseorang yang Allah utus dengan membawa wahyu dari Allah. Membawa wahyu, mendapat wahyu seorang rasul itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama. Kemudian membawa syariat, ajaran baru. Kemudian yang ketiga ada diperintahkan untuk menyampaikan ajaran tersebut. Siapa rasul yang pertama? Rasul yang pertama siapa, ikhwan? Hah? Siapa? Nabi Lut. Kirain Lut. Iya, Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah rasul, utusan Allah yang pertama, dan tidak ada rasul sebelum beliau. Tidak ada rasul sebelum beliau, dan kita harus yakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, seorang rasul, wa khataman
nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi, apalagi rasul. Karena derajat nabi di bawah derajat rasul. Kenapa ini pelajaran seperti ini penting, ikhwan? Sepele, ringan, tapi kalau kita salah akidah kita dan keyakinan kita, luar biasa dampaknya, kafir kita. Buktinya apa? Banyak sekarang, setiap ada yang mengaku nabi palsu, pasti ada umat Islam yang mengikuti, yang percaya. Seolah mereka tidak pernah membaca Al-Quran, ya, bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Apa tadi utusan Allah artinya? Orang yang mendapat wahyu dari Allah, membawa syariat baru, diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan. Ini definisi apa? Seorang rasul. Oke. Apa konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah? Ini sering kita ulang. Kita kaji lagi supaya kita lebih yakin, ya. Supaya kita lebih semangat lagi mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Yang pertama, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, ya. Selama hadis sahih, ya, kita harus benarkan sabda beliau. Kita tidak boleh ragu dengan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, imtithal, mencontoh beliau, ya, mengerjakan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Allah berfirman, apabila Allah dan tidaklah seorang mukmin dan mukminah tatkala sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada opsi lain kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak hanya taat kepada Allah. Di sini Allah katakan Allah dan Rasulnya. Tatkala Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kepada kita, orang mukmin atau mukminah, maka tidak ada pilihan kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya. Istilahnya apa? Sami'na wa ata'na. Sebagian orang tatkala ada perintah, baik perintah Allah ataupun Rasul, ditanya dulu, Ustadz, itu sunnah atau wajib? Apakah benar ini? Tatkala ada perintah, ada ajaran Islam, syariat Islam, sepakat itu adalah syariat ajaran Allah dan Rasulnya, sahih. Kemudian bertanya, Ustadz, sebelum dia beramal, Ustadz, afan, ini perintahnya wajib atau sunnah? Maka ini tidak benar. Pertanyaan seperti ini tidak benar. Kenapa? Para sahabat tidak demikian. Sahabat tatkala Allah memutuskan suatu perkara, perintah, dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, sami'na wa ata'na, langsung kerjakan. Tidak ada para sahabat Rasul, ini perintah wajib atau sunnah. Kalau sunnah memang kenapa ditinggalkan? Tidak demikian, ikhwan. Selayaknya kita sebagai ahlus sunnah, seorang muslim yang taat, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, apapun yang beliau perintahkan, bismillah, selama tidak ada halangan, kita kerjakan. Terus bagaimana, Ustaz? Tidak boleh kita bertanya hukum. Beda. Ya, bukannya tidak boleh. Hal itu tidak apa-apa ditanyakan ketika kita sudah melanggar. Kita meninggalkan sesuatu,
atau mengerjakan dosa. Baru kita tanya, Ustaz, hal ini yang saya kerjakan atau perintah yang saya tinggalkan, ini hukumnya sunnah atau wajib? Kenapa? Berkaitan dengan tobat. Kalau wajib, dia wajib tobat. Kalau hukumnya sunnah yang dia tinggalkan, perintah yang dia tinggalkan hukumnya sunnah, selesai urusan, tidak ada masalah. Paham ya ikhwan? Bismillah. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi syahadat kita, persaksian kita bahwasanya tidak ada, konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah yang berikutnya, yang ketiga adalah apa? Tidak mengedepankan perkataan seseorang pun dari manusia atas perkataan Nabi SAW. Kita harus menjadikan perkataan Nabi SAW di bawah, di atas perkataan manusia. Siapapun manusianya, baik dia ulama yang masyhur, maka perkataan Nabi di atas perkataan mereka semua, dan perkataan selain Nabi itu di bawah derajatnya. Di bawah perkataan Nabi, di atas perkataan para ulama sekalipun, siapapun dia. Kita harus meyakini hal tersebut. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, beliau berkata, kata siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya takut atas kalian, saya menakutkan kalian, saya takut kalau kalian itu ditimpa bebatuan dari langit. Kenapa? Karena kalian itu tatkala saya menyebutkan hadis Nabi, perkataan Nabi, kalian mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Tatkala aku menyebutkan perkataan Nabi, hadis Nabi, tapi kalian malah menyanggah perkataan Nabi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apalagi perkataan selain Abu Bakar dan Umar. Maka hal ini lebih rendah lagi. Sedangkan perkataan Abu Bakar dan Umar tidak bisa menandingi perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah yang berikutnya adalah kita tidak boleh mengada-ngadakan atau menambah-nambah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ini katakan perbuatan bid'ah, sesuatu yang baru, ajaran yang baru di dalam agama. Ingat, di garis bawahi, bid'ah di sini adalah bid'atun fid din, bid'ah di dalam agama. Kenapa kita jelaskan ini? Rupanya masih banyak orang yang gagal paham tentang masalah bid'ah. Tatkala disebutkan bid'ah masalah agama, dia salah nyambung. Dia kira bid'ah di permasalahan dunia. Konsekuensinya, tatkala seseorang berbuat bid'ah, mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama ini, berarti syahadat dia itu dipertanyakan. Berarti syahadat orang ini dipertanyakan. Karena konsekuensi tatkala seseorang mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, dia harus taat dan patuh, dan diantaranya tidak berbuat bid'ah, sesuatu yang
yang baru, mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama. Kemudian di antara konsekuensi syahadat anna Muhammad dan Rasulullah adalah seseorang itu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah abdun wa rasuluh, Abdullah wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Titik. Beliau bukan bukan Tuhan. Tidak layak dikatakan Tuhan dan tidak memiliki sifat rububiyah. Kenapa kita katakan ini? Masih banyak di antara kaum muslimin yang sampai detik ini meminta, bahkan berdoa meminta kepada Nabi wa Rasul, tolong lariskan contoh dagangan saya, tolong ini tolong itu, meminta langsung wahai Rasul. Ini syirik, ini dilarang. Kita harus mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul, hamba Allah, ya, tidak memiliki sifat rububiyah. Tidak boleh kita berdoa, tidak boleh beristighatsah kepada beliau, ya, tatkala beliau sudah meninggal tentunya. Kalau masih hidup nggak apa-apa kita meminta tolong wahai Rasul doakan saya, ya. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 188, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, diriku ini tidak bisa memberi manfaat atau mudarat hatta kepada diriku sendiri kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus ihtiram aqwalihi. Tatkala kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghargai beliau, menjunjung tinggi perkataan beliau. Ya. Tatkala masih hidup tidak boleh mengangkat suara di atas suara beliau. Atau sekarang kita harus memuliakan hadis beliau dengan cara apa? Buku-buku atau kertas yang tertulis di atasnya atau di dalam buku tersebut hadis-hadis Nabi SAW, maka kita harus jaga, harus kita muliakan, ya, harus kita muliakan. Kita taruh di tempat yang bersih, yang tinggi. Ini diantara cara kita untuk memuliakan hadis beliau, perkataan beliau di zaman ini. Jangan kita campakkan, ada artikel misalkan sudah selesai kita baca, jangan kita buang ke tong sampah. Kalau kita harus membuangnya, kita tidak butuh atau itu sudah tidak kita butuhkan, maka bakar. Kita bakar. Jangan kita buang ke tong sampah karena bercampur bau dengan kotoran. Secara tidak langsung kita sama saja merendahkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis, apalagi ayat Al-Qur'an itu lebih harus kita jaga lagi. Ya. Usahakan Al-Qur'an itu tatkala kita tumpuk, kita taruh mushaf itu ditumpukan yang paling atas, ya. Jangan kita taruh lantai. Ini diantara adab. Terutama kita penuntut ilmu. Kalau ada anak kita, misalkan saudara kita, walaupun dia tidak berniat untuk melecehkan, tapi kita katakan adabnya begini, ya. Selesai baca taruh di rak di atas, ya. Jangan kita sejajarkan dengan kaki kita di bawah. Itu kalamullah, sebaik-baik kalam, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilarang juga kita dalam rangka menghargai Nabi, ihtiram kepada Nabi, dilarang kita itu mengangkat suara di samping kuburan beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, qad sami'a Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulaini qadama minat Taif. Diriwayatkan bahwasanya sang Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab tatkala itu mendengar ada dua laki-laki yang datang dari Taif. Faja'ala yarfa'ani aswatihima
fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang ini yang datang dari Taif mengangkat suara mereka tatkala berada di masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Kemudian apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Laula annakuma min ahli Taif la auja'tukuma darban. Kata Umar, kalau bukan kalian itu dari Taif, datang dari Taif, sungguh aku akan memukul kalian, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Li'anna Allah ta'ala yaqul. Kemudian Umar membacakan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar berpendapat bahwasanya tatkala seseorang mengangkat suaranya, mengangkat suara di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama saja mengangkat suara Nabi. Yang dilarang di dalam ayat mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hidup, sama saja. Ya, dihukumi sebagaimana Rasulullah masih hidup. Maka kita dilarang untuk mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan gugur amalannya dan dia tidak sadar, ya. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan tatkala kita mengangkat suara kita di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan amal kita akan batal dan kita tidak menyadarinya. Wal iyadu billah. Hadisnya dalilnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 2. Nah, ihtiram kepada perkataan Nabi tadi mencakup apa? Kalau kita sekarang menjaga atau meletakkan hadis Nabi itu di tempat yang baik, kita taruh di atas. Itu hadis Nabi, apalagi kalamullah, Al-Quran mushaf, ya, yang di kertas atau ditulis di suatu buku di kertas, maka kita jaga. Kita taruh tempat yang tinggi atau tempat yang bersih, ya. Kemudian kita tidak mengangkat suara yang keras tatkala di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ada kisah mengenai ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 2 tadi. Tatkala ayat ini turun, ada seorang sahabat namanya adalah Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Dan Thabit bin Qais ini sahabat yang memiliki suara yang keras, radhiyallahu anhu. Suaranya keras. Memang ada, ya, sebagian kita emang menurut dia pelan, tapi ngebas suaranya, ya, agak tinggi volumenya. Nah, ini seperti sahabat Thabit bin Qais, beliau radhiyallahu anhu memiliki suara yang agak keras. Falamma nazalat hadhil ayah, tatkala ayat ini turun, yaitu larangan mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiam diri di rumahnya, siang malam berdiam diri menangis, ya, radhiyallahu anhu. Inilah sahabat yang masya Allah hatinya itu apa, mudah tersinggung, mudah tersentuh oleh ayat Al-Quran. Tatkala turun ayat Al-Quran, dia tidak mikir ini untuk fulan, ini untuk saya, ini langsung merasa beliau radhiyallahu anhu, langsung pulang dia ke rumah, berdiam diri di rumah nangis, ya. Kemudian dengarlah berita ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kehilangan sahabat, ya. Beliau itu apa? Open begitu bahasa kita, ya. Tatkala ada seseorang yang tidak ada, beliau itu
apa? Pengen tahu, ditanyalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana si fulan? Dikatakanlah, si fulan tatkala ayat Al-Hujurat ayat 2 turun, dia sedih Rasulullah. Dia berdiam diri di rumah menangis ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya wahai Thabit, apa yang terjadi kepadamu?" Kemudian kata dia, "Ana sayyad ya Rasulullah. Aku ini orangnya memiliki suara yang keras," kata beliau. "Dan aku takut kalau ayat ini turun untuk saya." Kemudian beliau mau menyebutkan ayatnya tadi. "Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Di surat apa? Al-Hujurat ayat 2. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda kepada siapa? Thabit bin Qais. "Ama tarda anta'isha hamidan wahai Thabit, tidakkah engkau ridho, tidakkah engkau rela engkau itu hidup di atas kebaikan, terpuji, wa tuqtal syahidan, dan engkau dibunuh yaitu mati syahid," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa tadkhulul jannah, dan engkau masuk surga. Tidakkah engkau ridho menjadi orang yang terpuji, mati syahid dan masuk surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tatkala seseorang itu takut kepada Allah, Allah akan memberinya dia keamanan. Dia itu menangis takut di rumahnya, kenapa? Karena takut. Seolah-olah ayat yang turun itu turun gara-gara beliau ya, menyinggung beliau. Ternyata kata Rasulullah tidak. Pelajarannya apa? Kita harus yakin bahwasannya sahabat Rasulullah yang bernama Thabit bin Qais di surga. Thabit bin Qais di surga. Tadi yang pertama apa? Engkau hidup terpuji, kemudian mati syahid masuk surga. Ya, nanti dia mati syahid. Beliau radhiyallahu anhu mati syahid tatkala perang melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Beliau syahid tatkala perang melawan nabi palsu tersebut radhiyallahu taala anhu. Maka ini banyak pelajaran Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang itulah tatkala nuntut ilmu dengar hadis bagus, tapi kita malah memalingkan seolah-olah itu untuk fulan, bukan untuk kita. Ilmu itu untuk kita dulu, ya. Ini untuk saya ini. Wah, ini nasihatnya ini untuk saya, benar untuk saya ini. Jadi kita yang meresapi sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah merasa gitu ya. Perasa orangnya. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayatnya turun kepada beliau, sahabat Thabit bin Qais. Dan kemudian pelajarannya apa? Kita harus yakin kalau itu sabda Nabi pasti terjadi. Nabi seolah-olah tahu yang gaib. Ini masih hidup, engkau mati syahid, engkau masuk surga. Engkau akan mati syahid, hidupmu akan terpuji, engkau akan mati syahid, engkau akan masuk surga, dan itu benar terjadi. Kemudian kita harus meyakini bagaimana? Meyakini kebenaran dari berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ragu. Selama itu hadis sahih, tidak boleh sama sekali kita ragu. Kita harus yakin ya kebenaran hadis tersebut, walaupun terkadang tidak sampai di akal kita ya. Kalau sekarang contoh hadis lalat yang masuk ke bejana atau ke gelas, kata Nabi, hendaklah seseorang itu tatkala masuk lalat yakmith, memasukkan, mencelupkan ke dalam minuman tersebut. Kata Nabi,
Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya di sayap seekor lalat itu ada penyakit dan ada penawar, ada obatnya. Kalau zaman dahulu sebelum ada penelitian, mungkin kita tidak percaya orang-orang terdahulu. Maka selama kita ketahui bahwasanya hadis sahih, kita harus yakin walaupun tidak ada pembuktian. Nah, harus membenarkan kabar atau berita yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita harus imtithal amri, mengikuti perintah beliau, ya, tanpa bertanya, ya, selama itu perintah beliau, syariat yang datang dari beliau, maka kita kerjakan tanpa harus tanda tanya ini perintah sunnah ataukah wajib. Kecuali tatkala kita sudah, misalkan ada perintah kita tidak kerjakan, maka kita tanya apakah perintah itu hukumnya wajib atau sunnah. Tujuannya apa? Tatkala kita meninggalkan itu, kalau dia wajib kita harus taubat. Kalau sunnah ya tidak masalah begitu. Maka intinya kita semangat dalam mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aina ala dzalika ya Allah. Semoga Allah menolong kita, menjadikan kita orang yang semangat dalam beramal, meniru dan mengerjakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak menjadikan perkataan beliau itu di bawah perkataan orang lain siapapun, ya. Kita harus menjadikan perkataan Nabi itu di atas yang paling tinggi di antara perkataan-perkataan orang lain siapapun dia, hatta sahabat. Kita sebutkan asarnya tadi. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku takut kalau seandainya kalian dihujani batu dari langit, aku katakan ini hadis Nabi, kalian mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Kau mengatakan ini perkataan Abu Bakar, perkataan Umar. Nah ini, kita harus menjadikan perkataan Nabi di atas dari perkataan siapapun. Hatta imam arba, sampai pun imam-imam yang 4. Jadi kebenaran itu berdasarkan dalil, bukan perkataan guru, ya. Kemudian tidak melakukan sesuatu atau tidak mengada-ngadakan menambah-nambah perkara agama, tidak mengadakan sesuatu yang baru di dalam perkara agama. Ini konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau tidak memiliki sesuatu apapun dari sifat rububiyah. Artinya apa? Beliau adalah hanya seorang hamba dan rasulnya. Tidak boleh kita menyembah beliau atau berdoa meminta kepada beliau tatkala beliau sudah wafat. Wahai Rasul, tolong ini, tidak boleh, ya. Karena beliau adalah manusia biasa, tidak memiliki sifat ketuhanan. Ini yang kita harus yakini. Dalilnya dari di dalam surat Al-A'raf, ya, 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Ya, katakanlah bahwasanya aku tidak memiliki apapun, tidak bisa memberi manfaat atau mudarat hatta kepada diriku sendiri, ya. Kemudian termasuk dari konsekuensi syahadat kita meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah adalah ihtiram aqwalihi, memuliakan perkataan beliau, memuliakan hadis-hadis beliau, ya. Buku atau kertas yang tertulis hadis beliau di sana maka kita muliakan, kita jaga, kita taruh di tempat yang bersih, tempat yang tinggi misalkan, ya. Kalau kita sudah tidak butuh ada kertas yang tertulis di situ kalamullah, kalam Rasul, maka kita lebih baik kita bakar, ya. Kita bakar itu lebih baik daripada kita buang tercecer di jalan atau dibuang di tong sampah. Wallahu taala alam. Kemudian ini masih tentang syahadatain, ya. Masuk kepada wa iqamis shalah. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan salat. Salat adalah amal badani, ya. Amal badaniyah yang dilakukan oleh badan, ya.
termasuk yaitu amalan badaniyah, perkataan atau perbuatan. Dan tidak ada amal sholat ini tidak wajib mengeluarkan harta, karena amalan itu ada amal badaniyah dan maliyah, amal anggota badan dan harta. Maka kalau sholat itu merupakan amal badaniyah, amalun badaniyah. Ini wajib kita laksanakan, yaitu sholat yang lima waktu. Kemudian yang ketiga apa? Ita'i az-zakah, menunaikan zakat. Nah, kalau zakat ini ibadah apa? Badan atau apa? Ibadah maliyah, harta, dan tidak badaniyah. Ya. Walaupun Ustaz, kan orang kaya itu juga butuh misalkan kendaraan. Untuk apa? Tatkala menyalurkan zakat, mengantar uang tersebut kepada orang fakir miskin. Ya, sholat pun butuh makan, ya tidak? Orang kalau nggak makan tidak terjadi sholat. Maka tidak, kata Syekh Utsaimin di sini juga, zakat itu dikatakan amal ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Kemudian yang ke berapa? Setelah syahadatain, kemudian iqamis shalah wa ita'iz zakah wa, di sini kalau di hadis ketiga hajjil bait. Kita terakhirkan untuk itu. Puasa dulu. Sekarang puasa. Pertanyaan adalah ibadah yang berkaitan dengan apa? Ibadah maliyah atau badaniyah? Badaniyah. Ya, sahih badaniyah. Apa bedanya dengan sholat? Harus ada pembeda. Kalau sholat itu ibadah badaniyah fi'liyah. Ibadah yang berkaitan dengan badan yang dia harus mengerjakan. Tapi kalau puasa ibadah badaniyah, dia harus meninggalkan. Ya tidak. Puasa kan tidak mengerjakan apa-apa, meninggalkan saja. Nah, ini bedanya dengan ibadah badaniyah tadi, sholat. Kemudian masuk haji. Nah, haji ini ibadah apa? Sampai Syekh Utsaimin membaca syarahnya, beliau masih ragu gitu. Apakah dia ibadah badaniyah mahdhah, badaniyah saja, atau ibadah badaniyah dan maliyah? Kalau kita dari Indonesia mungkin juga ibadah badaniyah maliyah. Tapi kalau orang Makkah, kenapa? Untuk beli kambing, sahih. Tidak sempurna haji seseorang, ya. Ya. Bisa. Jadi yang lebih cocok apa? Haji merupakan ibadah badaniyah maliyah, ya, dia harus mengeluarkan uang. Jadi jadilah rukun Islam yang 5 ini menjadi ibadah yang di dalamnya itu begitu banyak hikmah. Seseorang tatkala mengerjakan rukun-rukun Islam itu tadi apa? Butuh dengan apa? Mengeluarkan sesuatu yang ia cintai, ya. Atau meninggalkan sesuatu yang ia sukai. Dan dia butuh apa? Bersungguh-sungguh, berletih-letih, ya. Seperti ibadah haji itu tidak wallahu alam, ya. Ia pasti butuh tenaga. Ini semua apa? Ujian kepada kita. Allah ingin tahu siapa yang taat dan siapa yang maksiat, yang tidak taat.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kehidupan kematian itu apa? Untuk supaya Allah tahu siapa yang paling baik amalnya. Ya, dia punya harta, dia sudah capek-capek, letih dia mengumpulkan uang, dia harus keluarkan zakat. Ya, harta yang dia cintai dia harus kasih cuma-cuma kepada fakir miskin. Ini membutuhkan apa? Pengorbanan. Dia memberikan, mengeluarkan sesuatu yang sangat dicintai. Siapa yang tidak cinta mal? Hah? Di dalam surah Al-Fajr apa? Yuhibbunal mal hubban jamma. Apa ayatnya? Ibu-ibu, kalau langsung ke ayat pokoknya lupa ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu cinta harta dengan kecintaan yang dalam itu. Yang sungguh cinta banget sama sama harta. Tatkala kita kaya sampai nisab kita, harta kita, maka kita harus mengeluarkan harta yang kita cintai, ya. Ini semuanya ujian. Kemudian juga harus meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Misalkan tatkala puasa Ramadan, makanan yang enak kita rela tinggalkan demi apa? Untuk Allah. Kita sedang ibadah puasa, ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Pertanyaannya, siapa tadi yang meriwayatkan hadis yang ketiga ini? Ini enggak ada hadiah ya Bapak Ibu. Murajaah saja. Siapa yang meriwayatkan hadis? Ibnu Umar atau Abdullah? Iya, nama. Anak nanya nama ini. Namanya siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Siapa kunyahnya? Siapa nama kunyah dari Abdullah bin Umar? Abu Abdurrahman. Naam. Apa itu kunyah? Abu-abu atau umu-umu, ya. Nama yang diawali dengan abu atau ummu, atau sebagian ulama mengatakan yang diawali dengan saudara atau paman. Bisa dia untuk memuji Abu Hakam misalkan, atau mencela Abu Jahal, atau sekedar nama sematan saja Abu Bakar, Abul Abbas. Kemudian apa tadi? Satu lagi. Atau nama yang dibawa yang bersama dia, Abu Hurairah. Kunyah yang dia dapat karena sesuatu yang dia bawa, Abu Hurairah. Apakah boleh anak kecil diberi kunyah? Boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada saudaranya Anas bin Malik, Abu Umair, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Pertanyaannya, kenapa syahadatain, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dijadikan menjadi satu rukun saja? Paham ya? Kenapa? Karena keduanya merupakan syarat diterimanya amal, tidak bisa dipisah, ya. Ikhlas dan mutabaah itu tidak bisa dipisah tatkala seseorang beribadah. Siapa namanya Abu Jahal? Nama aslinya Abu Jahal. Kita singgung tadi. Amr bin Hisham. Barakallahu fiik. Siapa nama anaknya yang masuk Islam? Di antaranya
Ikrimah bin Abi Jahal. Meninggal di mana beliau? Tatkala perang apa Ikrimah meninggal? Badar itu bapaknya. Abu Jahal meninggal tatkala perang Badar. Adapun Ikrimah, ini masya Allah kita harus sering-sering lah baca sejarah kisah sahabat ya. Beliau tatkala syahid, sebelum syahid beliau berteriak, demi Allah, kurang lebih ya, beliau mengatakan, di sini saya akan buktikan, membalas apa yang telah dilakukan keburukan ayahku dan pertentanganku dulu tatkala sebelum masuk Islam. Ikrimah ini diburu-buru kan, sampai lari ke Yaman beliau, menjadi apa, most wantednya Rasul, boleh dibunuh. Makanya beliau kabur ke Yaman, dijemput sama istrinya masuk Islam. Terakhir beliau pulang dari Yaman, temu Rasulullah, langsung baiat masuk Islam, masya Allah. Kemudian beliau mati syahid di perang. Tidak. Yarmuk. Udah dibahas belum nih? Belum ya? Di perang Yarmuk kalau tidak salah. Beliau mati. Kemudian sahabat yang menangis tatkala turun ayat Al-Ahzab ayat 2 itu siapa namanya tadi itu? Sabit bin Qais. Apa yang dipuji oleh Rasulullah dan itu terjadi? Hidupnya bahagia, mati syahid dan masuk surga. Beliau mati syahid di perang melawan nabi palsu tadi, siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Wallahu taala alam. Cukup ya?